Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Indonesia dimanapun berada. Saya Rike Diah Pitaloka, baru saja dari Polda Metro Jaya mendampingi salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga, Putri Balkis, yang viral beberapa waktu lalu. Jadi ceritanya kemarin Putri Balkis menghubungi saya, minta ditemani terkait pemeriksaan dirinya yang ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan dilakukan hari ini di Polda Metro Jaya dari tadi pukul 2 siang ya, kurang lebih pukul 2 siang. Nah, kronologis KDRT-nya Indonesia dimanapun berada, seperti yang kita ketahui bahwa ini sebenarnya pada tahun 2016 suami Putri Balkis ditetapkan sebagai tersangka KDRT, namun proses hukum tidak berlanjut karena tersangka suami Putri Balkis tersebut mengajukan restoratif justice. Februari 2023 terjadi percekcokan berujung berulangnya penganiayaan terhadap Putri Balkis oleh suami. Lalu Putri Balkis melaporkan kembali kasus KDRT ke Polres Metro Depok. Namun 2 minggu kemudian suaminya juga melaporkan balik dan pihak kepolisian Depok menyarankan kembali dilakukan restoratif justice, diawali proses mediasi. Namun dikabarkan Putri Balkis tidak pernah hadir, sebetulnya karena mengalami trauma. Kalau dilihat dari rekaman beberapa waktu lalu, kondisinya yang sangat memprihatinkan begitu. Pihak Polres Metro karena menganggap Putri Balkis tidak kooperatif, akhirnya Putri Balkis ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Namun suaminya tidak dilakukan penahanan karena ada indikasi rekomendasi yang tidak sesuai fakta, indikasi dari pihak dokter tertentu. Saya tidak tahu namanya siapa dan tidak mau menyebutkannya. 26 April 2023, Direkrim Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menyatakan bahwa suami Putri Balkis dapat dikenai tambahan hukuman, yaitu sesuai dengan aturan hukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan istilah Verzetelde Handling, yaitu perbuatan berlanjut, atau saya menyebutnya adalah tindakan penganiayaan dalam kasus ini atau pidana yang berulang. Nah, restoratif justice, saya ingin membahas ini teman-teman di seluruh tanah air, adalah keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Proses restoratif justice melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait. Jadi nggak bisa hanya korban dengan pelaku. Itu satu catatan penting. Kemudian restoratif justice dilakukan pada tindak pidana ringan, bukan penganiayaan berat, dengan maksud memberi kesempatan kepada pelaku untuk menebus kesalahannya. Jadi artinya kalau mau restoratif justice harus secara tegas, secara jelas, secara hukum dinyatakan siapa korbannya, siapa pelakunya. Tidak bisa abu-abu lalu disarankan restoratif justice. Itu namanya cari jalan singkat. Nah, saya melihat bahwa prinsip restoratif justice setidaknya mengandung beberapa muatan penting. Pertama, pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan. Kedua, ganti rugi dari pelaku kepada korban. Ketiga, perdamaian dengan hukum yang adil, tidak memihak dan tidak semena-mena. Keempat, hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tetap harus sesuai peraturan perundang-undangan. Kelima, kesetaraan hak, kompensasi, dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Dan yang terakhir, menurut saya, dari analisis hukum, pelaku melakukan kerja sosial atau kesepakatan-kesepakatan lainnya, bukan berarti tidak ada sanksi apapun begitu. Indonesia dimanapun berada, saya Rike Diah Pitaloka yang sedang mencoba untuk mendampingi indikasi korban kekerasan dalam rumah tangga yang bernama Putri Balkis, dengan ini menyatakan sikap. Pertama, mendukung pendapat Direkrimum Polda Metro Jaya yang menggambarkan perspektif hukum berpihak pada korban, yang menyatakan bahwa indikasi kuat tersangka suami Putri Balkis dapat dikenai hukuman berlapis, terutama terkait pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu semacam perbuatan berlanjut atau pidana yang berulang. Yang kedua, saya menyatakan
menolak penyelesaian adanya indikasi kuat kekerasan dalam rumah tangga terhadap Putri Balkis dengan mekanisme restoratif justice yang tanpa mengedepankan perspektif keadilan terhadap korban, tanpa jelas dan tegas lebih dahulu dinyatakan siapa korban dan siapa pelaku. Yang ketiga, saya memohon dukungan dari seluruh elemen bangsa untuk Putri Balkis, keluarga, dan khususnya juga anak-anak agar dihentikan kriminalisasi terhadap indikasi kuat korban kekerasan dalam rumah tangga. Kami mendukung perlindungan negara terhadap Putri Balkis dan anak-anaknya, karena itu kami juga mendukung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk turun tangan mengatasi persoalan ini, memberikan perlindungan sesuai dengan hak-hak Putri Balkis sebagai warga negara. Keempat, kami juga mendukung aparat hukum untuk memeriksa suami Putri Balkis dan melanjutkan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang KDRT dan Undang-Undang KUHP. Jakarta 9 Juni 2023. Terima kasih Indonesia, tetap semangat. Kita akan kembali, mudah-mudahan nanti ada hasil pemeriksaan yang lebih baik. Doakan Putri Balkis tetap kuat, juga anak-anaknya. Love you Indonesia.